Ik ga vandaag naar schoolreisje. En ik ga naar Sprookjeshof. Maar daar ben ik al 2 keer geweest, denk ik. Dit is als eerste had ik bij opa en oma gelogeerd. En toen was het 1 keer. En nu, als we naar een schoolreisje gaan, dan is het 2 keer. Ras, Ras, ga jij mee? Dag Rosa, veel plezier. Davide. Nee, het is een hele donkere bus. Sabi? Dat was het. Goed gezwaaid. Oh, aku tadi udah swayan ke Rosa, dada-dada, karena dia pergi hari ini sama sekolahnya ke tempat bermain gitu. Nah sekarang aku mau ajak Michael kasih makan rusa ya dek. Dek, makan? Iya. Mana? Itu. Nih di sini. Jadi banyak rusanya. Tapi ini nggak kelihatan. Aku nggak tahu deh kemana. Oh di sebelah sana. Itu rusanya di sebelah sana. Mereka senang kasih makan rusa. Lihat, mereka ngelihat aku pegang roti. Iya, iya nak. Tuh pada datang. Mereka tahu kita pegang roti. Iya, adik mau kasih makan? Halo. Halo. Tunggu ya. Tunggu ya. Michael juga ikut makan deh. Jadinya ya Mike. Wil Michael ook? Hier, eentje. Adik takut. Adik takut nak. Kasih makan. Dah, habis. Maika? Dah. Geef maar. Geef hè. Kijk dek. Pinter hoor, Maika. Heeft Michael ook een hapje? Hallo, hoe was het? Leuk. Roos, hoe was het, Roos? Leuk! Oh. En waar is mijn broodje? Ja? Is mijn broodje nog in de auto? Met zo'n grote bus? Ja. Ah, En leuk. ik zat helemaal boven. Oh echt? Hari ini aku bawa sedikit cerita yang berbeda di vlog kali ini karena ini tentang apa ya, lebih
Jadi aku hari ini mau buat bunga untuk yang ya temen aku gitu ya, yang sedang berduka. Jadi aku ini mau buat rangkaian bunga sendiri karena ini dia itu sangat spesial. Jadi aku mau buat khusus bunga untuk dia. Ngomongin tentang duka di sini cukup berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita bisa nyelawat kapan aja, terus prosesnya sangat cepat. Kalau di sini kita nggak bisa langsung datang nyelawat, karena kita bisa nyelawat itu kalau kita dapat izin dari pihak keluarga yang kehilangan. Terus kalau kalian ngedengar kabar duka di Belanda itu, satu hal yang harus kalian lakukan adalah kirim rangkaian bunga atau kirim kartu. Jadi kalau kartu tuh di sini selalu nomor 1. Itu adalah bentuk perhatian dari kita untuk keluarga yang kehilangan sanak saudara atau family mereka. Terus yang kedua, kita nggak bisa sembarangan datang ke prosesi pemakaman. Jadi prosesi pemakaman di sini itu kita harus ngedapetin undangan dari pihak keluarga yang kehilangan. Jadi kita nggak bisa langsung kalau kita bilang kita nggak bisa langsung datang karena kita merasa simpati dan lain sebagainya, itu nggak bisa. Jadi kita benar-benar harus mendapatkan undangan walaupun itu pihak keluarga. Mau itu tante, om, kakak, adik. Kalau kita nggak dapat undangan, kita nggak boleh datang, gitu. Nah, jadi di sini sistemnya juga kalau misalnya ada meninggal itu prosesnya sebenarnya lebih kayak ke Nasrani ya. Jadi kayak misalnya kita ngumpul di satu ruangan, terus bikin upacara perpisahan, lalu nanti tutup peti, dan biasanya kita boleh ada di acara seremoni. Jadi misalnya seremoni untuk 50 orang, tetapi yang ngebawa ke liang lahat, ke prosesi pemakaman itu biasanya hanya family atau rekan atau sanak saudara yang memang dipilih oleh keluarga. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya kita datang ke seremoni terus kita mau ikut juga ke liang lahat, itu biasanya nggak bisa. Jadi tergantung seberapa dekat kita dengan keluarga yang sedang berduka. Nah terus biasanya di Belanda itu pihak keluarga yang kehilangan juga harus nyiapin banyak hal ya. Jadi kayak nge-range bunga, lalu harus beli, harus pesen kartu duka. Jadi hal yang kayak gitu itu harus diperhatiin banget. Nah sekarang aku mau buat bunganya untuk dia. Aku beberapa kali kehilangan aku beberapa kali dengan kabar duka. Tapi kadang aku masih belum tahu apa yang sebaiknya aku lakuin, karena aku masih kayak ini termasuk culture shock juga ya bisa dibilang, karena prosesnya itu beda banget sama di Indonesia. Kita benar-benar harus ngehargain pihak keluarga yang sedang berduka. Jadi kita nggak bisa langsung datang, langsung ya telepon, itu kadang-kadang susah. Jadi memang di sini beda dengan di Indonesia. Terus biasanya mereka juga kayak buat tema. Jadi kalau di Indonesia kan kirim bunga tuh bunganya besar-besar, kayak jadi pakai sebesar papan gitu. Kalau di sini enggak, di sini lebih kayak rangkaian bunga cantik, dan biasanya keluarga bisa request warna dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau kirim bunga biasanya kita kontak ke pihak keluarga, lalu kita tanya, oh kita mau kirim bunga itu warnanya apa misalnya, itu biasanya mereka request. Atau kalau mereka nggak request pun biasanya itu kita pilih lebih ke warna. Kalau aku lebih pilih ke warna putih
kalau untuk orang dewasa. Dan biasanya kalau anak kecil perempuan yang meninggal itu biasanya aku pilih warna pink. Kalau misalnya cowok biasanya aku pilih warna biru. Jadi tergantung siapa yang meninggal juga. Buat aku sebenarnya kabar duka tuh selalu ngasih apa ya, kalau kita bilang perasaan yang campur aduk, dalam arti aku itu emang selalu hati-hati banget kan dengan apa yang aku lakuin, apa yang aku ucapin untuk orang lain. Aku nggak semua orang aku buat sendiri rangkaian bunganya. Ini karena bener-bener spesial, jadi aku mau buat rangkaiannya sendiri karena ini temanku tuh spesial banget pokoknya. Aku itu kalau ada dengar kabar duka, aku kayak cara berpikir aku tuh nggak bekerja dengan baik. Jadi aku kayak takut salah ngucap, takut salah kasih perhatian, pokoknya yang ada di dalam diri aku tuh kayak ngerasa takut salah aja. Karena aku nggak mau apa ya, aku pernah punya pengalaman juga yang mungkin kurang baik. Jadi aku kayak kalau dengar kabar duka kayak ketakutan, jadi kayak bingung aku harus ngucapin apa, aku harus bilang apa, nanti kalau aku ucapin begini salah nggak ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu aku masih benar-benar harus banyak belajar. Terus aku juga bingung, aku kalau mau kirim kartu aku bingung aku harus tulis apa, karena nggak ada kata-kata yang ya apa ya, kalau kita bilang bisa memperbaiki situasi itu sebenarnya nggak ada. Jadi aku tuh kayak ya bisa dibilang kayak grogi gitu. Pokoknya kalau dengar kabar duka aku selalu grogi, selalu nggak tahu aku harus gimana. Apalagi kalau teman dekat, karena kehilangan orang bisa bertingkah atau mereka melakukan sesuatu yang di luar perkiraan gitu. Jadi kadang-kadang karena duka itu dari temen yang jauh jadi deket, tapi temen yang deket bisa jadi jauh. Nah itu yang bikin aku selalu khawatir. Mau kasih boneka kayak gini, jadi ini aku taruh di bagian atasnya. Ini kebetulan udah ada ininya, jadi apa namanya, kawat, jadi aku bisa langsung ikat di sini kayak gini. Aku belum tahu nih gimana, nanti aku lihat dulu. Nah ini jadi pertama-tama kita harus pakai daun ini untuk buat bunga dukanya. Jadi kita potong kecil-kecil kayak gini. Ini udah mulai penuh. Di yang pinggirannya harus dipenuhin. Jadi teman-teman kalau di sini misalnya ada teman yang berduka, jangan kaget kalau kita nggak dapet undangan gitu. Jadi memang di sini wajar mereka harus pilih. Jangankan itu, acara ulang tahun anak aja ya, itu kita tuh harus milih mana temen yang boleh datang, mana yang enggak. Itu tuh kayak emang udah
tradisinya Belanda tuh kayak gitu. Jadi mereka memang harus milih, nggak bisa semua orang datang ke apa namanya, ke pemakaman dan ulang tahun. Itu biasanya nggak semua boleh datang. Aku mau mulai kasih bunganya. Terus biasanya ada juga orang Belanda yang bilang mereka nggak mau memang udah wasiatnya dari yang meninggal, mereka nggak mau ada pesta pertama, atau wasiatnya mereka nggak mau bunga. Jadi please, kalau misalnya pihak keluarga udah bilang sama kita jangan kirim bunga, itu jangan kirim bunga. Itu memang udah permintaannya orang yang wasiat orang meninggal gitu. Jadi ya kita menghargai aja. Awalnya aku juga kayak bingung, serba salah, gimana gitu. Terus kita harus gimana, apalagi kalau misalnya pihak keluarga yang meninggal itu tuh atau temen deket itu tuh, aduh, udah deh, aku bingung. Aku kayak nggak tahu, kayak ketakutan, takut salah ngasih perhatian gitu. Jadi aku lebih banyak untuk menghindar. Jadi dalam arti aku tunggu sampai mereka siap, sampai mereka kasih kabar, oh ini begini, oke, aku menghargainya aja. Kalau di Indonesia kan begitu, kita biasanya kalau udah meninggal terus disiarin di masjid. Kalau di sini enggak. Jadi begitu orang itu meninggal, keluarga inti ngumpul, terus mereka akan siapin di sini sebenarnya dance, jadi acara pelepasan. Dalam arti buat video, terus pilih musik yang almarhumah suka. Atau kadang ada beberapa orang kayak misalnya udah sakit parah, dia tahu bahwa dia akan meninggal misalnya, nah itu biasanya beliau udah pilih duluan. Nanti kalau misalnya bikin acara, aku mau musiknya ini ya, aku mau musiknya itu ya. Nah jadi kayak gitu di sini di Belanda kurang lebih. Ini aku pasang sini. Jadi ini aku share bunga mawarnya kayak gini. Nah ini udah mulai selesai bunga mawarnya, ini udah mulai penuh. Terus kita juga kalau misalnya yang aku bilang, kalau walaupun keluarga, kita nggak bisa sembarangan datang nyelawat. Jadi itu harus digarisbawahi bahwa kita di sini kalau mau nyelawat tunggu undangan aja. Kita nggak bisa semena-mena datang. Dan kalau kita diundang, berarti sebisa mungkin kita harus datang. Karena mereka biasanya tuh kayak nyewa gedung, terus mereka nyewa untuk makanan, pesan makanan. Jadi bener-bener memang di take care gitu. Jadi bener-bener diurusin. Kalau kita nyelawat tuh kita datang pasti dapat, setelah acara dance, acara pelepasan gitu, kita pasti dapat makan, dapat minum gitu biasanya. Walaupun kalau orang Indonesia biasanya aku belum pernah ke pemakaman orang Indonesia. Jadi aku baru ke pemakaman orang Belanda aja. Jadi kalau orang Belanda biasanya kita disuguhin lunch, atau misalnya ada beberapa juga yang nyuguhin tuh kayak roti atau kue. Jadi kue sama teh itu juga. Jadi tergantung
tergantung juga, mereka bisa pilih apa yang mereka mau pesan di acara pemakaman itu biasanya. Tapi kalau aku udah berapa kali ya ini acara pemakaman itu biasanya enggak kayak orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan biasanya ada tahlilan dan lain sebagainya. Dia biasanya acaranya cuma pemakaman. Setelah itu selesai pemakaman kita bisa ucapin bela sungkawa ke pihak keluarga. Nah itu biasanya dibarengin dengan makan siang atau snack. Itu tergantung gimana mereka nge-range-nya. Nah ini udah mulai penuh bunganya, jadi ini aku masukin lagi satu di sini kayak gini. Ini agak harus dipenuhin di sebelah sini. Kayak gini. Sekarang aku mau kasih hiasan ini karena yang meninggal baby, jadi aku kasih hiasan gini. Ya. Jadi nanti aku kasih bunga ini juga sedikit. Jadi kayak gini. Untuk hiasan pemanisnya. Nah, ini udah. Nah, ini tampak bunga dari dekatnya. Jadi aku pakai bunga mawar yang warna pink karena ini anak perempuan meninggal dan ini mainan untuk dia. Oh, lucu banget. Di sini kalau biasanya kalau ada yang meninggal karena kecelakaan, itu biasanya tempat di mana dia kecelakaan itu biasanya ditaruhin kayak lilin atau mereka taruh rangkaian bunga. Jadi setiap tahun kadang-kadang orang tua atau bahkan mungkin kapan orang tua itu kangen sama anaknya, biasanya mereka nyalain lilin. Dan di sini di makam sini biasanya juga ada tempat lilinnya. Jadi kita kalau ngejengukin ke makam itu kita biasanya nyalain lilin gitu. Jadi lalu di sini tuh aku kurang tahu ya untuk pemakaman Muslim gimana. Tapi kalau pemakaman Kristen itu tempatnya rapih banget. Jadi rapih banget. Nah prosesnya itu biasanya kita datang ke acara pemakaman itu biasanya ada acara seremoninya. Jadi kayak nampilin foto-foto, terus speech dari keluarga, istri, anak atau ya kakak, adik biasanya. Nah setelah itu tergantung siapa yang meninggal juga ya. Jadi ya kadang orang tuanya yang harus speech kalau anaknya meninggal, atau misalnya anaknya yang speech ketika orang tua meninggal. Jadi semua tergantung situasi dan kondisinya. Lalu setelah itu biasanya acara tuh akan selesai kurun waktu 45 sampai 1 jam. Kita itu sebagai keluarga yang kehilangan pun kita harus nyiapin materi gitu teman-teman. Jadi untuk dikasih lihat, untuk di-share ke rekan, kerabat dan keluarga. Tapi biasanya mereka emang nggak pernah besar acaranya, nggak kayak kita. Jadi kalau kayak kita siapa aja, apalagi kalau orang terkenal siapa aja boleh datang. Kalau di sini enggak. Iya sayang. Nah, pokoknya aku kalau kalau ada kabar duka itu pasti aku bingung aku mau gimana. Tapi ini udah jadi rangkaiannya. Ini mau aku simpen untuk besok dibawa pagi. Nah, jadi setiap pemakaman itu beda-beda di sini. Jadi nggak selamanya harus pakai baju hitam. Kayak misalnya ini juga temen aku juga mintanya warna terang, warna cerah. Jadi untuk mengenang anaknya yang cantik. Halo, Michael mau ikutan juga online. Aduh. Lihat, wah, bagus nggak? Iya, bagus. Jangan ditarik, nggak boleh.
Oh, Mama. Oh, Mama. Ade mau Mama. kasih juga. Mama.